Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semuanya? Siswa kelas 7 SMP Islam Terpadu Al-Ghazali Jember. Semoga kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat, senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, hari ini Ustadz akan memberikan tutorial. Oh ya, maaf lupa. Sebelumnya perkenalkan, ini Ustadz Sayuti. Nah, kemarin belum lihat orangnya. Nah, sekarang ini saya Ustadz Sayuti akan mampu mata pelajaran bab fisika. Nah, baik, kemarin kalian sudah belajar tentang apa? Yang masih ingat? Nah, belajar tentang materi besaran dan satuan. Nah, kemarin ada yang banyak japri ke Ustadz videonya tidak bisa, ada materi yang belum jelas Ustadz di modulnya. Maka hari ini saya memberikan tutorial tentang materi yang sudah kalian pelajari pada pertemuan kemarin, yakni tentang besaran dan satuan. Nah, jadi hari ini kita mereview sebentar materi besaran dan satuan kemarin. Iya, kita bahas terkait dengan besaran. Apa itu besaran? Ya, apakah sesuatu yang besar itu namanya besaran? Nah, kemarin sudah ada di buku ya. Nah, besaran ini apa? Besaran itu adalah komputer terus. Nah, sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan angka atau nilai dalam satuan. Nah, ini ada 3 kata yang Ustadz kasih tanda merah. Yang pertama adalah diukur. Berarti besaran harus bisa diukur. Apapun di dunia bisa diukur namanya besaran. Tapi nggak hanya bisa diukur, harus bisa dinyatakan dengan angka atau nilai, kemudian dinyatakan dalam satuan. Nah, ketiga, jadi ada kata kunci kalau kata besaran pasti ada yang diukur, ada angkanya, dan ada satuan. Nah, contohnya seperti ini. Kita mengukur panjang meja belajar, maka akan diperoleh data sebagai berikut. Nah, misalkan ketemu panjang meja belajarnya adalah 90 cm. Nah, ada 3 kata yang saya garis bawah. Pertama panjang, kemudian 90 dan cm. Nah, panjang ini adalah besarannya karena ini yang kita ukur. Nah, kembali ke sini. 90 itu adalah angkanya. Nah, atau nilainya tadi yang kita ukur. Kemudian ada cm. Apa itu cm? Cm sebagai satuan. Saya sudah paham sampai di sini. Dari besaran intinya bisa diukur dengan angka dan dinyatakan dengan satuan. Nah, kemarin juga besaran itu dibagi ada berapa macam? Ada masih ingat? Ada dua. Nah, 2 macam. Yang pertama adalah besaran pokok. Apa itu besaran pokok? Besaran pokok adalah, nah, ini besaran yang satuannya sudah ditetapkan. Nah, perhatikan kata-kata yang Ustadz garis bawahi atau Ustadz cetak warna lain merah misalnya di sini. Jadi kata kunci besaran pokok adalah satuannya ditetapkan. Ya. Pokoknya kalau satuannya sudah ditetapkan berarti dia besaran pokok. Maksud ditetapkan bagaimana? Maksudnya ini sudah disepakati oleh para ahli fisika. Jadi sudah ditetapkan, kita tinggal memakai, ya. Tidak usah dicari, sudah ada semuanya untuk besaran pokok. Ada berapa macam besaran pokok? Ada 7 yang terkenal. Nah, ini tabelnya. Ada panjang. Nah, simbol besarannya panjang itu pakai huruf L, satuannya meter. Ada massa, simbolnya M, satuannya kilogram. Simbol satuannya adalah kg. Nah, ini SD sudah pernah. Ada waktu, pakai simbol T, sekon, satuannya
Jadi waktu satunya adalah sekon. Simbol huruf S untuk menyatakan simbol sekon singkat huruf S. Ada kuat listrik, simbolnya huruf I, ada suhu, simbolnya huruf T. Nah, kuat listrik satuannya ampere pakai A, simbol satuannya suhu, satuannya Kelvin pakai K. Arah intensitas cahaya satuannya kandela, dan jumlah zat satuannya mol. Nah, kalian fokus 1, 2, 3, 4, 5 saja. Yang 6, 7 cukup tahu. Ya, ini belum dipelajari di SMP. Nanti kalau sudah SMA atau di kuliah baru dipelajari. Nah, massa ya, ini kita menggarisbawahi massa. Nah, di Indonesia itu ada suatu yang salah tapi menjadi umum, namanya berat. Nah, sebenarnya yang diukur ketika kalian menimbang berat badan kalian adalah massa, karena satuannya kilogram. Kalau berat bagaimana? Berat itu nanti dalam fisika masuk ke dalam besaran turunan, bukan besaran pokok. Jadi massa itulah yang besaran pokok. Ya, mungkin Indonesia itu sudah kadang salah, tapi umum semuanya pakai itu, maka berat massa itu distilahkan berat ya. Kalau berat satuannya bukan kilogram, di fisika satuannya adalah newton. Jadi kalau massa satuannya kilogram. Kalau massa bahasa Inggrisnya huruf mass, MASS. Nah, ini dengan hurufnya A saja. Kalau berat atau dalam bahasa Inggrisnya itu di istilahnya adalah weight, makanya berat. Nah, jadi yang dimaksud kalau kilogram itu adalah massa. Oke, kita lanjut. Tadi ada besaran pokok ya. Nah, yang berikutnya ada besaran apa ya? Yang kedua namanya besaran turunan. Apa pengertian besaran turunan ya? Kata kuncinya di sini. Nah, lagi-lagi dilihat satuannya. Satuannya diturunkan. Dari mana menurunkannya? Besaran pokok. Jadi besaran turunan itu adalah besaran yang satuannya diturunkan. Kalau tadi di besaran pokok satuannya ditetapkan. Jadi untuk melihat besaran pokok atau turunan dilihat satuannya diturunkan apa ditetapkan. Nah, bagaimana harus diturunkan Ustadz? Ada seperti ini. Contohnya luas. Nah, luas yang pernah kalian pelajari, misalkan luasnya persegi panjang atau luasnya misalnya luas kebun berbentuk persegi panjang, pasti nanti satuannya meter persegi. Nah, kalau hanya berupa bangun datar mungkin 1 cm persegi. Yang jelas ada meter persegi, ada angka 2 di sini, pangkat 2. Dari mana asalnya pangkat 2 ini? Ternyata kalau asalnya adalah seperti ini. Meter persegi itu diturunkan atau dijabarkan dari M kali M. Makanya M-nya pangkat 2. Jadi seperti ini anak sekalian, besaran turunan. Ada berapa macam? Wah, banyak sekali. Ini Ustaz kasih tabelnya ada 9. Ini saya beri lambangnya, ada rumusnya, ada satuannya. Berarti gimana sih membedakannya dengan besaran pokok? Dilihat satuannya. Coba perhatikan ini anak. Luas. Nah, tadi meter persegi, volume meter pangkat 3 atau meter kubik. Nah, ternyata di sini yang besaran turunan itu semua satuannya berpangkat. Ada yang pangkat 2, 3, nih 2, 2, 2, 2. Oh, ini sudah diperangkat tapi ini ada tanda pernya. Ada dibaginya. Berarti ini besaran turunan. Pokoknya kalau satuannya itu ada pangkatnya, kemudian ada pernya, ada kalinya, berarti dia adalah besaran turunan dan pasti punya rumus untuk mencarinya itu. Nah, ini besaran turunan. Sampai di sini bisa membedakan besaran pokok dan turunan? Oke, nanti kalau tidak bisa Jabri Ustadz masih belum paham. Nah, berikutnya ya, coba ini kemarin saya berikan soal ya di pertemuan kemarin yang ada di Google Classroom. Soalnya seperti ini. Pada bangun ruang misalnya balok, selain ada panjang juga dapat lebar dan tinggi dari balok tersebut. Menurut kalian
lebar dan tinggi itu termasuk dalam besaran pokok atau turunan? Jelaskan jawabanmu. Nah, kemarin jawabnya separuh-separuh. Ada yang mengatakan itu besaran pokok, ada yang mengatakan besaran turunan. Nah, terus mana yang benar, Ustaz? Nah, ada yang cuma yes, pokoknya besaran turunan menurut saya. Nah, bagaimana penjelasannya harus dijelaskan. Nah, kalau balok kan seperti ini ya, anak-anak. Ada panjang, kemudian ada lebar di sini, ada tinggi. Nah, ini tidak mencari volume ya, Ustaz tidak meminta kalian mencari volumenya. Yang dinyatakan bukan volume, tapi adalah lebar tinggi termasuk apa? Termasuk besaran turunan, besaran pokok. Maka jawabnya adalah ternyata termasuk besaran pokok. Loh, kok bisa? Karena kalau kita ditanya itu besaran pokok atau turunan, kamu lihat apa tadi kata kuncinya? Satuannya diturunkan apa ditetapkan. Nah, coba kamu lihat satuannya lebar dan tinggi itu sama saja dengan satuannya panjang. Ya, misalnya di SD bisa meter, desimeter, sentimeter, dekameter kan. Ya, kalau kilometer tidak mungkin lah, masa balok satuannya kilometer ya. Jadi paling tinggi meter, desimeter, sentimeter dan lain-lain ya. Nah, karena ini sama satuannya lebar dan tinggi ini dengan panjang, berarti dia termasuk besaran pokok. Sudah jelas? Iya, jadi dalam fisika itu anak-anak, panjang itu ya bisa berubah macam istilahnya, tapi pada hakikatnya sebenarnya dia adalah juga namanya panjang. Jadi ada lebar tadi itu, ada tinggi, ada jarak yang mengatakan posisi dua tempat itu. Nah, ada diameter kalau jari-jari pada lingkaran, ada kedalaman kalau orang menyelam itu mesti kedalaman berapa, ada ketinggian, itu semuanya kategori panjang. Sehingga ditanya jarak, misalkan jarak termasuk besaran pokok apa turunan, maka jawabnya adalah besaran pokok. Nah, tidak apa-apa kalau masih salah, bisa diperbaiki. Yang penting kalian sudah paham sekarang. Baik, bisa dilanjutkan. Oke, kita lanjut ya. Nah, selain besaran, kalian kemarin belajar tentang satuan. Nah, satuan apa itu satuan? Nah, satuan adalah pembanding dalam pengukuran sebuah besaran. Maksudnya bagaimana sih kok pembanding itu? Nah, ini contohnya seperti ini. Misalkan kita sudah mengukur apa? Mengukur panjang meja. Nah, pertama kita mengukur panjang meja belajar, diperoleh hasilnya 90. Kemudian yang kedua kita mengukur meja makan, panjangnya 150. Nah, ini kata jelas 90 apa itu? 150 apa itu? Gimana bandingkannya? Apa 90 kaki, 90 tangan? Tidak tahu. Maka harus ada pembandingnya. Nah, pembandingnya adalah sentimeter. Maka sentimeter ini adalah satuan. Jadi satuan itu adalah pembanding dalam pengukuran sebuah besaran. Oke, gimana? Lanjut. Baik, kita lanjutkan. Nah, kalau tadi besaran ada dua, besaran pokok dan besaran turunan. Kalau satuan ada berapa? Satuan ada dua juga. Nah, jenisnya ini yang pertama yang pertama adalah satuan baku, yang kedua satuan tidak baku. Apa bedanya? Nah, iya, nah ini bedanya. Kalau kita gunakan satuan baku, maka hasil pengukurannya akan sama. Misalkan ya,
kita ngukur meja dengan menggunakan penggaris, pasti hasilnya cm. Sama, misalkan kamu ukur ternyata meja belajarnya 90 cm, kemudian kakakmu atau ayah kalian mengukur sama, saya juga 90 cm, akan selalu sama karena kita gunakan satuan cm. Ini adalah satuan baku. Kalau tidak baku, misalkan adalah contohnya adalah jengkal, nah pasti hasil jengkalnya tidak sama. Kalian dengan ayah kalian, dengan ibu, dengan adik, dengan kakak, hasilnya akan berbeda-beda. Maka ini jarang dipakai satuan baku, satuan akan berbeda-beda. Maka digunakanlah satuan baku agar bisa dibandingkan. Nah, kemudian contoh untuk besaran waktu, misalkan yang tidak baku apa? Sebentar. Nah, sebentar itu termasuk satuan tidak baku dari waktu. Kalau yang baku berapa? 5 menit. Nah, kalau ditanya orang tuanya, ayo Mas, Mbak, misalkan Andi, belikan, minta tolong ibu belikan tempe di depan, misalkan. Sebentar Bu. Nah, sebentar itu sebenarnya tidak baku. Ya, jawabnya 5 menit lagi Bu, ini masih belajar, misalkan seperti itu. Jadi itu menggunakan kata yang baku biar jelas. Nah, ini jenis satuan tidak baku dan tidak baku. Maka kita pelajari lebih khusus tentang satuan baku. Nah, satuan baku itu sistemnya ada dua, ya, ada sistem Inggris dan metrik. Ini cuma pengetahuan aja sih. Nah, kalau misalnya kalau kalian menaik pesawat, udah pernah naik pesawat di sini? Nah, pastinya pernah lah, anak zaman now gitu loh. Nah, kalau pernah naik pesawat pasti dikatakan oleh itu yang guidernya itu, mau perhatian Bapak Ibu, silakan dipakai sabuk pengamannya. Ketinggian pesawat sekarang berada dalam 10,5 kaki. Nah, itu satuannya orang Inggris, kaki, kemudian pound. Nah, yang cowok misalkan lihat tinju itu kan biasanya ditampilkan berapa massa dari tinjunya, itu satuannya pound. Kemudian waktu sama sekon. Itu yang ada di Inggris, khusus yang ada di Inggris. Ada lagi mil, misalkan ada, kemudian itu tuh yang di, kalau kalian beli laptop, nah, atau beli HP, pasti tanya berapa ukurannya. Oh, 5 in. Nah, inci itu juga tuh sistem Inggris, ya. Nah, itu hanya di sistem Inggris, tapi yang paling populer itu. Nah, yang sistem metrik adalah ada MKS dan CGS. MKS itu adalah singkatan dari meter, kilogram, dan sekon. Lalu CGS cm, gram, dan sekon. Mana yang akan dipakai di pembelajaran IPA fisika? Itu adalah sistem SI, sistem MKS. Nah, sistem satuan MKS yang telah disempurnakan, yang paling banyak dipakai, ya, termasuk untuk perhitungan dalam fisika, ya. Misalkan ini tadi, ya, kita kembali ke slide yang pertama tadi, ini tentang tabel ini. Nah, tabel ini kan satuannya bukan satuan SI. Nah, SI tadi yang sistem MKS yang sudah disempurnakan. Jadi ini biasanya ditanyakan anak kalau di soal-soal itu. Panjang satuan apa? Meter, massa kilogram, waktu sekon, kekuatan listrik ampere, suhu Kelvin, cahaya kandela 11 zat mol. Ini adalah satuan-satuan dari besaran dalam sistem SI, standar internasional. Seperti itu, ya, paham ya? Jadi yang kita pelajari adalah sistem yang internasional. Nah, agar sistem internasional itu menjadi sistem internasional, satuan itu ada syaratnya. Nah, ini pertama harus tetap, artinya tidak berubah, ya. Kalau jengkal ya tidak bisa karena dia tidak berubah-ubah. Kemudian ini internasional, dapat dipakai seluruh negara. Maka tadi kalau inci, kaki itu tidak bisa dipakai oleh seluruh negara, ada beberapa yang tidak bisa, maka kita tidak pakai itu, tidak biasa pakai berapa kaki, ya.
Kalau satu kaki itu salah 0,4 meter itu. Kemudian, nah mudah ditiru bagi setiap orang yang akan menggunakannya. Jadi semuanya ini 3 syaratnya untuk sistem SI. Jadi sifatnya tetap, bersifat internasional, dan mudah ditiru. Ingat ya. Nah, 3 ini siapa tahu keluar di soal ujian. Nah, terakhir adalah yang kemarin ya, belajar tentang konversi satuan. Nah, ini konversi satuan besaran pokok yang pertama. Oh, yang ada nyeletuk juga kemarin. Loh, kok kayak matematika, IPA fisikanya. Iya, hampir sama. Ya, ini yang di SD mengubah satuan. Ya, kalau di SD namanya bukan satuan sih. Ya, pokoknya mengubah kilogram. Ya, masih ingat kan ini? Kalau kita turun satu kali satu tangga, misalkan dari meter ke desimeter, kita kalikan 10. Kalau naik satu tangga, misalkan dari sentimeter ke desimeter, kita bagi 10. Kalau ini 2 kali dibagi 100. Turunnya 3 kali dibagi 1000 dan seterusnya. Kalau ini sama aja, ini cuma istilah. Ini untuk satuan massa, ini satuan panjang. Ini kilogram, itu gram, dan seterusnya itu. Nah, ini tabel dari konversi besaran pokok. Nanti Ustaz berikan contoh latihan soalnya. Nah, ada juga kalau waktu 1 jam itu 60 menit. 60 menit berarti 3600 detik. Kenapa? Karena 1 menit itu adalah 60 detik. Kalau 2 menit berapa? Ya 2 kali 60 menit. 2 menit berapa detik? Berarti 2 kali 60, 120 detik atau sekon ya. Ya, satu lagi, jadi detik itu juga bisa dikatakan sekon. Nah, kemudian untuk besaran turunan. Nah, ini yang besarnya adalah untuk luas dan volume. Nah, luas tadi kan ada persegi nih. Nah, bedanya kalau persegi setiap sekali turun itu langsung dikali 100. Misalkan dari meter persegi ke desimeter persegi dikali 100. Kalau 2 kali ya 100 kali 100 berarti dikali 10.000. Kalau yang naik misalkan dari sentimeter persegi ke meter persegi dibagi berapa? Nah, sentimeter ke meter persegi ini naiknya berapa kali? 2 kali. Nah, berarti dibagi 10.000 juga. Yang sekarang adalah besaran turunan. Kalau besaran turunan berarti di sini maaf, kalau besaran turunan berupa volume ya. Nah, ada pangkat 3-nya di sini. Nah, ada pangkat 3-nya. Setiap turun langsung 1 kali turun dikali 1000. Kalau naik 1 tangga dibagi 1000. Kalau naik 2 kali dibagi 1 juta. Nah, kemudian ini sekalian yang penting. Nah, kalau di satuannya luas itu ada meter persegi dan sentimeter persegi. Ada satuan luas yang lain, yakni hektar. Nah, misalkan kalian punya, orang tuanya punya sawah, 1 hektar itu adalah 1 hektometer persegi. Nah, berarti di sini ya. Nah, ini hektar. Kalau 1 are itu sama dengan 1 dekameter persegi. Dam di sini ya. Nah, kemudian kalau untuk volume itu ada satuan lain, ada liter dan mililiter atau cc ya. Kalian tentunya pernah ya beli minyak ya berapa liter. Nah, liter itu juga satuan volume. Kalau cc ini misalnya sepeda motor itu berapa cc, misalkan untuk Supra itu berapa, 100 cc, ada yang Supra X 125 cc. cc itu berarti volume, isinya bensin yang bisa ditampung itu 125 cc. Nah, ini ya, 1 liter itu sama dengan 1 desimeter kubik ya, persamaannya ini. Kalau 1 mililiter itu atau ml disingkat itu sama dengan 1 cm kubik, sama dengan 1 cc. Baik,
ini penjelasan terkait besaran dan satuan. Ya, di sini Ustaz akan jelaskan bagaimana cara mengubah satuan dari besaran tadi itu. Oke. Baik, berikutnya Ustaz akan memberikan contoh untuk mengkonversi satuan, baik satuan besaran pokok maupun besaran turunan ya. Jadi kita kasih judul konversi satuan ya. Jadi kita akan bahas konversi satuan. Misalkan untuk besaran pokok panjang ya. Nah, Ustaz akan ke tutorial aja yang sulit, biasa yang berkoma-koma. Nah, kalau yang biasa kan tinggal ya kali 1000 kali 100 gampang kan. Kalau satu kali turun kali 1000 tambah nolnya 3. Nah, biasanya berkoma-koma ya. Yang mungkin ada sebagian kita yang kesulitan ya. Misalkan ini 0,7 km sama dengan berapa meter. Nah, seperti ini kan biasanya di soal berapa meter. Oke, nah, gimana caranya Ustaz untuk mengerjakan ini ya? Maka caranya adalah kita lihat turunnya berapa kali tadi. Kalau dari kilometer ke meter kan, di kilometer ada hektometer, ada dekameter dan meter, berarti 1, 2, 3 kali ya, dilihat di tangganya. Saya tidak bisa sampaikan tangganya di sini ya. Kemudian nah, kalau ya berarti dikali berapa, mungkin kalau dikali 1000 ada yang bisa alihkan 1000. Nah, kalau kalian kesulitan ngalikan 1000, nah ada caranya, yakni geser koma. Maksudnya seperti apa geser koma ya, jadi seperti ini ya. Nanti saya tulis di sini, berarti ini sama dengan ya, 0, berapa tadi 7. Nah, kita akan geser. Nah, karena turun di tangganya tadi 3 kali, berarti kita geser 3 kali. Perhatikan ya. Nah, berarti kita geser 1 di sini ya, berarti di sini sudah dihapus seret. Nah, terus 1 ya, kemudian 2, kemudian ya 3. Nah, di sela-selanya ini dikasih angka 0, sela-sela komanya ini dan di sini. Iya, di sini loh. Nah, terus koma yang dipakai adalah koma terakhir. Nah, yang di sini dihapus juga komanya. Nah, kemudian ada angka 0 di depannya 7 tadi, kita hapus juga. Tinggal 700, nah sebenarnya adalah 700,0, tapi karena ini sama saja nilainya ya, berarti ini cukup 700, berarti ini sama dengan 700 meter. Gimana? Paham? Oke, nanti bisa mencoba di latihan soalnya. Oke, nah berikutnya kalau yang naik, kalau ini yang turun. Nah, yang naik misalkan di sini saya buat soal 30 cm sama dengan berapa meter. Nah, ini bagaimana cara mengerjakannya? Ya sama, kita geser koma. Nah, kalau geser koma, terus komanya geser kemana? Kalau tadi dikali, yang ini tadi kan kita geser komanya ke kanan. Kalau yang dibagi, karena dari cm ke meter itu adalah naik, berarti kan dibagi, berarti
koma yang kita geser ke depan ya. Caranya berarti ini sama dengan ya, berarti kita tulis dulu 30. Nah, kita tulis 30 sama kayak tadi ya. Nah, karena adalah 30, kita kasih komanya di sini. Nah, sama kayak ini tadi kan 700, hasilnya kan tadi 700,0 kan, berarti ini sama aja kasih komanya di sini ya, karena 30,0 itu ya sama dengan 30. Nah, kita geser berapa kali usah gesernya ke kiri, kita geser sesuai dengan naiknya di tangga tadi berapa kali ya. Di modulnya dilihat, ternyata kalau dari cm ke meter itu modul naiknya adalah 2 kali, berarti kita geser 2 kali. Jadi ya 1 di sini, kemudian 2. Nah, koma-koma yang terakhir dihapus yang tadi itu seret, tinggal ini kok udah koma. Nah, ini dikasih 0 di depannya sehingga hasilnya 0,30 meter. Nah, ini sama aja, jadi 0,3 meter sama, jadi 0,30 0,3 meter. Kalau menjadi 0,30 boleh, 0,3 juga boleh. Nah, ini contoh mengkonversi satuan dari besaran pokok. Kalau besaran turunan Ustadz bagaimana ya? Saya kasih contohnya lagi satu aja ya. Misalkan nanti yang sering 500 cm persegi sama dengan berapa meter persegi. Nah, maaf ini yang keduanya tidak bisa dinaikkan ke atas ya, jadi pangkat. Nah, caranya, nah ini sama, kita geser komanya, tinggal berapa kali gesernya. Nah, jadi kita tulis lagi di bawahnya sini ya. Jadi ini sama dengan, nah kita tulis dulu, misalkan di sini adalah 500. Nah, 500 dulu. Nah, ingat setiap kali naik dibagi 100. 100 itu nolnya berapa? 2. Berarti nanti langsung geser 2 angka. Kalau tadi ini kan kita geser satu angka, lalu langsung geser 2 angka. Nah, maka dari cm persegi ke meter persegi ini kita geser ya 2 kali sebenarnya, tapi sekali geser langsung lewat 2 angka. Kita taruh dulu nolnya di sini ya, tadi komanya, maaf, komanya kita taruh di sini dulu. Nah, kita geser 2 angka lagi, 2 angka langsung, berarti langsung di sini. Nah, terus geser lagi, berarti nanti di sini kan. Nah, dan tadi kan lewati angka ya, maka ada sela-sela ini dikasih 0. Nah, maka koma-koma yang tadi dihapus, tinggal koma yang paling kiri di sini karena kita gesernya ke kiri. Kasihlah angka 0 di depan koma. Nah, maka jadilah ya 50 cm persegi itu ya sama dengan 0,05 meter persegi. Ya, saya tulis lagi di sini ya, sama dengan jadinya tersebut ini 0,05 meter persegi. Ustaz 500 yang atasnya ya boleh ya, 0 ditambah 0 di sini juga boleh, kalau tidak dikasih 0 juga boleh. Baik, ini sebentar tutorial untuk konversi satuan. Oh ya, masih lupa yang satuan waktu bagaimana Ustaz? Nah, kayak tadi misalkan 1,5 menit sama dengan berapa detik atau berapa sekon. Nah, sekarang usia SMP harus familiar dengan istilah sekon ya. Sekon itu sama aja detik. Nah, berapa sekon atau berapa detik? Ya, kita lihat 1 menit berapa detik. Ternyata 1 menit itu adalah
60 detik, maka caranya yang di sini berarti ini sama dengan berapa? Berarti 1,5 kali 60 ya, dikalikan sendiri ya. Sudah bisa kan ngalikan ini ya, berarti ini sama dengan jadinya berapa? Nah, 1 kali 60 60, setengah kali 60 30, 60 tambah 30 jadinya 90 sekon ya, atau sama dengan 90 detik. Nah, seperti ini ya, untuk mengkonversi atau mengubah dari satuan di besaran fisika. Terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan ya. Sekali lagi, kalau ada hal yang belum jelas bisa ditanyakan, bisa japri ke Ustaz. Semoga tutorial Ustaz ini bermanfaat. Sampai ketemu di tutorial berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.